Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Demikian pula menjalani bisnis, ada saja ujiannya, itulah yang dirasakan Kalina Oktarani baru sepekan membuka bisnis es teler di kawasan Pamulang. Booth warna hijau putih miliknya diserang aksi vandalisme. Coret-moret dengan tulisan yang tidak jelas terlihat hampir di semua sisi, hingga membuat booth Kalina terlihat kotor. Kalina ditemui mengungkapkan kekecewaannya. Subhanallah ya pemirsa, Davina Kahramoy penampilan langsung jadi sorotan netizen Indonesia yang budiman. Karena nih tampilannya tuh anggun banget dengan hijab syar'inya usai ibadah umroh, Masya Allah. Dan banyak yang bilang nih, makin adem deh Davina dengan gaya berhijab syar'i di tanah suci. Masya Allah banget pemirsa ya. Tapi yang pasti bukan hanya tampilan hijab syar'inya, tapi gaya Davina saat liburan di Dubai pakai sorban jenis kafie gitu yang elegan banget pemirsa. Cakep badai ya pokoknya. Bisa jadi inspirasi buat Anda yang pengen liburan ke Timur Tengah kayaknya nih ya. Gaya wanita Timur Tengah soalnya. Dan juga tadi kita lihat nih suasana haru begitu dirasakan oleh Ruben Onsu. Dan momen umroh Ruben ini yang pertama kalinya benar-benar bikin netizen tuh ikut terenyuh pemirsa. Aku pribadi pun melihatnya di Instagram, hatiku kayak merinding gitu ngeliatnya. Selamat buat Ruben sekali lagi ya. Apalagi kan nih Ruben tampaknya tuh khusyuk banget sampai nggak berhenti menangis. Kita doain aja semoga perjalanan umroh mereka berdua diberkahi dan lancar dan pulang bawa banyak pahala. Amin. Nah selanjutnya nih pemirsa, viral nih ya, booth es teler Sultan Kalina Oktarani. Mantan istri dari Deddy Corbuzier ini yang belum lama jualan dan buka booth es teler. Anda udah nyobain belum? Belum ya? Kayaknya sih enak ya dari gambarnya, dari foto, dari videonya gitu. Yang pasti sekarang malah udah jadi sasaran vandalisme nih. Aduh sedih banget aku ngeliatnya. Coret-coret di sana yang pasti di boothnya tuh muncul setelah Kalina seminggu jualan dan langsung aja orang-orang yang nggak kenal tuh langsung melakukan vandalisme gitu. Sayang banget ya pemirsa ya. Nah seperti apa kira-kira kondisi terkini booth milik Kalina? Langsung aja kita saksikan berita selengkapnya. Ini dia. Tapi ini jangan diikutin, nggak boleh diikutin ya. Silakan. Tak ada jalan yang lurus-lurus saja, selalu ada yang berkelok. Demikian pula menjalani bisnis, ada saja ujiannya, itulah yang dirasakan Kalina Oktarani baru sepekan membuka bisnis es teler di kawasan Pamulang. Booth warna hijau putih miliknya diserang aksi vandalisme. Coret-moret dengan tulisan yang tidak jelas terlihat hampir di semua sisi, hingga membuat booth Kalina terlihat kotor. Kalina ditemui mengungkapkan kekecewaannya. Iya sih, jadi waktu itu tepatnya baru 1 minggu ya dibuka, tapi pas waktu itu aku nggak masuk karena aku sakit. Terus udah gitu dikasih tahu sama pegawai aku, katanya, "Bu, ini ada yang coret-coret." Kata, "Coret-coret apa?" "Coret-coret booth loh." Semalam perasaan belum ada, aku bilang gitu. "Iya." Terus dia itu, "Coba tanya Babe itu yang ada yang jaga gitu kan." Nah si Babe itu udah pulang, katanya di atas jam, pokoknya dia jam 1-an masih ada di sini, tapi di atas jam 1 dan dia udah nggak ada di sini. Kejadian di sekitar jam segitu gitu. Aku bilang, banyak Kak, banyak, katanya gitu. Jujur sedih banget sih, sedih banget. Cuma balik lagi aku mikirnya gini, ya udahlah ikhlasin aja lah. Karena kita pengen mencari rezeki ya. Nanti kalau misalnya kita menggerutu terus, yang ada jadinya rezekinya nggak berkah. Aku mikirnya gitu. Ya udah dari situ aku coba untuk ikhlasin. Makin sini alhamdulillah ternyata malah makin banyak pengunjungnya, pembelinya kayak gitu ya. Tapi sih aku berpesan kalau misalkan siapapun di sana yang udah nyoret-nyoret booth kontainer aku, cobalah jangan menjadi manusia seperti itu, karena jujur loh, sedih loh. Sedihnya bukan masalah uang yang udah aku keluarin, tapi aku nih nggak suka yang namanya kotor gitu. Walau geram dan kecewa, namun Kalina pantang mundur. Ia akan tetap membuka bisnis kuliner yang semakin laris itu. Bahkan ketika ia menunjukkan di mana coretan itu berada, sudah ditutupi oleh banyaknya pembeli. Nah pemirsa, ini salah satu yang dicoret-coret ya, sama sebagian tadi ada yang di sana tapi nggak kelihatan karena di pas kebuka. Ini dan di belakang. Di situ kebetulan kenanya di bagian apa sih namanya?
apa namanya ini logonya gitu. Terus di bawah sini di pintu masuk juga ada. Di depan situ yang lebih besar banget sebenarnya, tapi karena kebuka jadi nggak kelihatan. Kalau ditutup baru kelihatan. Keputusan Kalina terjun ke dunia bisnis dan berdagang es di pinggir jalan tetap saja dipertanyakan warganet. Bagaimana tidak, mantan istri Deddy Corbuzier itu sebelum ini jelas-jelas memiliki gaya hidup yang glamor bahkan terkesan berkelas. Itu sebabnya Kalina buru-buru menjelaskan jika ia memiliki darah pedagang dari neneknya. Itu sebabnya ia ingin menjadi penerus terah dagang dari sang nenek. Dan sebelum ditanya alasan lainnya, Kalina langsung menjelaskan jika ia tak malu menjalankan usaha kecil seperti saat ini. Aku memang suka di dapur, aku suka masak. Aku sebelumnya di properti. Dan nenek aku dulu jualan baju, kayak gitu ya. Sekarang aku juga jualan lah, tapi yang penting apapun dikerjain yang penting halal. Jangan malu mentang-mentang di pinggir jalan terus malu, dan jangan gengsi karena perut lapar itu nggak kenal gengsi. Karena perut lapar itu nggak kenal malu dan gengsi. Jadi kalau misalnya kamu dan malu dan gengsi, udah siap-siap aja kelaparan.